Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, menunjukkan banyak orang di dunia ini hidupnya susah dan menderita, membutuhkan pertolongan dari orang lain yang hatinya berbelas kasihan. Disinilah letak permasalahannya, kenapa pekerja itu sedikit yang mau menuai, padahal tuaian banyak, yaitu sedikitnya hati yang berbelas kasihan. Dengan kata lain, sedikit orang memiliki hati berbelas kasihan, mau menolong orang lain dilihatnya lelah dan terlantar, karena beratnya tekanan hidup yang membuat hidup mereka menderita. Tanyakan pada diri kita masing-masing, seberapa besar hati kita berbelas kasihan kepada orang lain? Berbelas kasihan bukan sekedar kasihan melihat orang lain, tetapi tidak berbuat apa-apa atau sekiranya berbuat sesuatu menolong orang lain, dengan pamrih untuk keuntungan dan kemuliaan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, berbelas kasihan yang dimaksud Yesus adalah mengorbankan kepentingan diri untuk menolong orang lain. Bahkan sampai mengorbankan nyawa seperti yang Yesus lakukan. Berbelas kasihan seperti Yesus adalah puncak belas kasihan sesungguhnya. Tentu saja kita memulai belas kasihan dengan mau berbagi kepada orang lain. Sebab berbagi di sini baru sebagian dari yang kita miliki.
Untuk sampai tahap pertama ini saja kita sudah bergumul dengan ego kita, dan butuh waktu sekian tahun atau puluhan tahun. Sebab biasanya kita memberi hanya sebagian kecil dari yang kita miliki. Mari kita kilas balik seberapa besar yang sudah kita berikan kepada orang lain. Jawabannya, sedikit sekali. Itu sebabnya, Yesus katakan pekerja sedikit dan mintalah kepada Tuhan yang punya tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Artinya, kita manusia ini tidak mampu memiliki hati berbelas kasihan. Jika Tuhan tidak menggerakkan hati kita, berbelas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Pekerja yang diutus Tuhan itu siapa? Adalah orang yang berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah menolong dan melepaskan penderitaan hidupnya. Tidak setiap orang yang ditolong Tuhan itu berterima kasih dengan mau bekerja di ladang Tuhan. Lihat saja banyak orang beriman hanya fokus pada berkat Tuhan, tetapi tidak mau membangun relasi dengan Tuhan. Setelah menerima berkat Tuhan, lalu pergi menikmati berkat Tuhan. Seperti si anak bungsu pergi meninggalkan bapaknya dan hidup berfoya-foya memakai harta. Bukankah banyak di antara umat Kristiani bersikap dan berbuat seperti anak bungsu, dan akan kembali ke Bapa untuk meminta pertolongan dan berkat Bapa? Hanya sedikit yang mendekat ke Bapa setelah menerima pertolongan dan berkat dari Bapa Surgawi. Kita diingatkan kisah 10 orang kusta disembuhkan Yesus. Tetapi yang kembali kepada Yesus hanya 1 orang saja. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Jadi, pekerja yang diutus Tuhan adalah orang yang kembali mendekat kepada Tuhan setelah menerima berkat atau kasih Tuhan, dan mau memuliakan Tuhan melalui sikap dan perbuatannya. Janganlah munafik, mengatasnamakan sebagai pekerja Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi tujuannya untuk kepentingan atau kemuliaan diri sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Orang seperti itu akan menerima akibatnya, dan genaplah nas berikut ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga kita umat Kristiani memiliki hati berbelas kasihan kepada orang lain, dan menjadi pekerja Tuhan untuk menolong banyak orang yang lelah dan terlantar untuk memuliakan Tuhan, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian
dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.